Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah memuliakan nama Yesus dengan membangun jaringan jiwa-jiwa yang haus air hidup. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Yohanes 4 ayat 27 sampai ayat 30 yang berbunyi sebagai berikut. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat. Di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Demikian bacaan Alkitab hari ini. Haleluya! Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan yang mengasihi Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 4, ayat 27 sampai ayat 30, kita menemukan pertemuan dan percakapan yang luar biasa antara Yesus dan seorang perempuan Samaria di dekat sebuah sumur. Bagian ini memberikan pelajaran berharga yang perlu kita pahami dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Saat itu, orang Samaria dan Yahudi tidak bertegur sapa. Terjadi banyak ketegangan di antara mereka karena perbedaan keyakinan dan latar belakang. Namun Yesus tidak peduli dengan permusuhan itu. Dia sedang duduk di tepi sumur, lelah dan haus, dan ketika perempuan Samaria itu datang untuk menimba air, Yesus meminta perempuan Samaria itu untuk memberinya minum. Tentu saja perempuan itu terkejut dan heran. Yesus sebagai orang Yahudi, biasanya tidak mau berbicara sama dia sebagai orang Samaria. Namun Yesus menggunakan momen ini untuk mengajarinya sesuatu yang penting. Dia bercerita tentang air hidup, sebuah karunia rohani yang akan memuaskan dahaga jiwanya yang terdalam. Perempuan itu penasaran dan meminta air hidup tersebut. Yesus kemudian melakukan sesuatu yang luar biasa. Yesus mengungkapkan masa lalu perempuan itu yang gelap, dan memberitahunya bahwa dia adalah Mesias, yang mampu memberikan air hidup, yang akan menyegarkan jiwa itu. Hati perempuan Samaria itu tersentuh, dan dia meninggalkan kendi airnya, bergegas menceritakan kepada penduduk kotanya, tentang perjumpaannya dengan Yesus. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Ayat bacaan hari ini mengungkapkan sebuah narasi yang memperkuat iman kita dan mendorong kita untuk membangun jaringan jiwa-jiwa yang haus akan air hidup yang hanya dapat disediakan oleh Kristus Yesus. Ini adalah pesan yang memuliakan namanya dan memelihara jiwa kita dalam prosesnya. Pertemuan antara Yesus dan perempuan Samaria di tepi sumur ini berfungsi sebagai pengingat yang kuat akan perlunya inklusivitas radikal dan kekuatan transformatif kasih Kristus. Di saat perpecahan sosial tampaknya tidak dapat diatasi, kita dipanggil untuk mendobrak hambatan itu dan terlibat dalam percakapan yang tulus dengan mereka yang berbeda dari kita. Sama seperti Yesus bertemu dengan perempuan Samaria di mana dia berada, kita juga harus bersedia bertemu dengan orang-orang yang haus dan rindu secara rohani, di mana mereka berada. Air hidup yang Yesus tawarkan, melambangkan pemenuhan rohani mendalam, yang mampu memuaskan dahaga abadi kita. Di dunia di mana orang-orang mencari tujuan dan makna hidup dengan berbagai cara, iman kita harus menjadi mercusuar pengharapan bagi orang lain. Kita dipanggil untuk memimpin orang lain menuju sumber air hidup ini, mengarahkan mereka kepada Yesus, sebagai satu-satunya pribadi yang dapat memuaskan kerinduan terdalam jiwa mereka. Narasi ini memperkuat iman kita, dengan menekankan pentingnya kesaksian pribadi.
Sama seperti perempuan Samaria yang menceritakan perjumpaannya dengan Yesus kepada orang lain, kita tidak perlu ragu untuk bersaksi tentang transformasi yang kita alami melalui Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Kisah-kisah iman kita dapat mengilhami orang lain untuk mencari air kehidupan dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Saat kita menavigasi era digital, kita harus menyesuaikan strategi kita untuk menjangkau halayak yang lebih luas, dan membangun jaringan dari jiwa-jiwa yang dahaga spiritualnya telah dipuaskan oleh air hidup yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Media sosial dan teknologi dapat menjadi alat yang ampuh untuk menyebarkan pesan Tuhan Yesus. Dengan membagikan kasih dan ajarannya melalui platform daring, kita dapat terhubung dengan individu-individu yang haus secara rohani, dan sedang mencari jawaban bagi kehausan rohani mereka. Pelajaran utama dari cerita ini adalah bahwa Tuhan Yesus tidak peduli dengan perbedaan ras, budaya dan agama kita, ataupun dengan kesalahan masa lalu kita. Tuhan Yesus menawarkan kepada setiap orang anugerah air hidup, sebuah hubungan spiritual yang mendalam, dan yang mampu memuaskan dahaga kita, dan mengungkapkan tujuan serta makna hidup yang sesungguhnya. Kita perlu memahami bahwa kita semua bisa mengalami perjumpaan yang mengubah hidup bersama Tuhan Yesus, seperti yang dialami perempuan Samaria, dan tugas kita adalah membagikan kabar luar biasa ini kepada orang lain. Kisah ini mengajarkan kita tentang kuasa Yesus untuk mengubah kehidupan dan menjembatani perpecahan, sebuah pesan yang tetap relevan dan penting dalam kehidupan kita saat ini. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita harus mengutamakan inklusivitas, menghilangkan hambatan dan prasangka, dan menjangkau orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Kita harus membagikan kesaksian hidup kita tanpa rasa takut, yaitu dengan menceritakan bagaimana Yesus telah mengubah hidup kita, sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan kepada perempuan Samaria di masa lalu. Kita harus menawarkan air hidup untuk memuaskan dahaga rohani dari orang-orang di sekitar kita, dengan membagikan pesan kasih dan keselamatan yang diberikan oleh Kristus Yesus. Kita harus beradaptasi dengan teknologi yang semakin cerdas. Gunakan alat digital dan media sosial untuk menyebarkan pesan Yesus di dunia modern yang telah saling terhubung. Jangan biarkan rasa takut atau norma-norma sosial menghalangi kita untuk memberitakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita dipanggil untuk membangun jaringan jiwa-jiwa yang haus akan air hidup, dan memuliakan nama Kristus, dengan cara mendobrak hambatan, berbagi kesaksian pribadi, dan memanfaatkan alat digital untuk menjangkau halayak yang lebih luas. Dengan menerima pesan ini, iman kita dikuatkan, dan kita menjadi wadah air hidup, menawarkan pengharapan kekal, kasih yang abadi, dan kuasa transformatif Yesus kepada dunia yang sangat membutuhkannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang ke hadapan-Mu dengan rasa syukur atas kasih setia-Mu. Kami memohon kekuatan dan keberanian untuk mampu bersikap terbuka, siap berbagi air hidup, dan mampu beradaptasi dengan perubahan cara kami berhubungan dengan orang lain. Semoga kasih-Mu membimbing tindakan dan perkataan kami, dan semoga kami menjadi cahaya yang bersinar di dunia yang rusuh dan semakin terpecah belah ini. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.